dan thariqah atau filosofistik, kamu hanya bisa berepistemologi agama itu menurut teori ini manakala kamu memahami Muhammad, Mahmud, Ahmad, Amin dan Huwa, syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah dan ikon. Ontologisnya apa, epistemologi bagaimana, aksiologisnya seperti apa, dipahami dalam kaji filsafat semuanya itu jelas. Hakikat ontologisnya kayak apa, epistemologinya sudah, aksiologinya demikian pula dan seterusnya. Kalau kamu, ini rumusannya, kamu hanya akan bisa berepistemologi sini nggak apa-apa, agama secara tepat yang rahmah lil alamin bahasa kita, manakala Muhammad, Mahmud, Ahmad, Amin, Huwa. Agama itu kan Muhammad. Gitu. Bagaimana temponya? Ya kamu harus Mahmud lah. Kalau kamu bukan baduk, lo ya, bukan baduk tahajud itu bukan baduk lo ya. Oh itu tahajudnya kok belum tentu. Karena sholat duha itu bisa dengan-enek gitu loh. Bisa kan? Jadi bukan. Itu sifatnya rasa. Tahajud itu pokoknya awal melakukan kebaikan, lebih awal. Kalau bisa malam, wa minal lail. Tapi tidak harus malam, yang penting mengawali berbuat kebaikan. Itu nafsu mulhamah namanya. Mengawali melakukan kebaikan, inti tahajud. Baru kamu bisa Ahmad, baru kamu Amin, baru kamu Huwa. Inilah yang dimaksud dengan yatakhallaq bil akhlaq al ilahiyah. Berakhlak seperti akhlaknya Tuhan, mengasihi, menyayangi apapun siapapun. Kenapa? Karena yang ada itu hanya satu, Al-Khaliq. Sedangkan yang selainnya adalah bayangannya menurut Ibnu Arabi, al-makhluk. Atau yang ada hanyalah dua, yaitu Al-Khaliq dan makhluk. Dan hakikatnya makhluk itu tiada, yang ada adalah Al-Khaliq. Saya kira begitu ya. Ada yang bertanya nggak? Terima kasih, syukron kasiron atas kesempatan saya diberikan bertanya. Pertanyaan saya tadi dalam surat Toha, Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Di lafadz wa aqimis sholata lidzikri yang berarti, sebelumnya ini jelas ya? Dalam lafadz wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat padaku. Ada beberapa golongan, ada suatu golongan yang memaknai wa aqimis sholata lidzikri ini benar-benar betul kalau sholat itu ya untuk zikir. Tapi yang ekstrimnya karena menganggap sholat itu zikir itu sholat, sehingga mungkin menurut orang awam dia ini terlihat tidak sholat, tapi ya zikir saja itu sudah dianggap sholat. Istilahnya aliran yang kebatinan seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan saya, bagaimana penjelasan tentang dari sisi tasawuf tentang wa aqimis sholata li zikri tadi itu? Saya kira cukup. Terima kasih, Ustaz. Ya, ayat ini sering disalahpahami, gitu. Bahwa sholat itu intinya zikir. Kalau sudah zikir nggak perlu sholat gitu ya intinya ya. Ya, ada yang sebagian semacam itu. Nah, apa sih zikir itu? Zikir itu kan ingat kan, menyebut dengan mengingat beda loh ya. Kalau menyebut dengan lisan, kalau ingat dengan hati. Kalau mengingat itu sesuatu yang dekat, kalau menyebut sesuatu yang jauh. Ya. Innani anallah. Kalau Ibnu Arabi kan innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Sesungguhnya aku adalah aku. Sesungguhnya aku adalah aku. Aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kalau menurut Ibnu Arabi yang di sini
tidak ada ilah, alias ilah itu tidak lain adalah diriku sendiri. Jadi yang Allah itu adalah ana. Innani ana. Anallah. Diulangi lagi. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku diri. Alias yang Tuhan itu aku. Yang Tuhan sesungguhnya Allah adalah Dia. Makanya innani fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Maka sifat ketuhananmu itu harus kamu tundukkan. Apa sifat ketuhananmu? Fa'budni. Sifat ketuhananmu apa? Mentang-mentang. Tuhan itu mentang-mentang enggak? Tuhan itu otoriter loh, ya enggak? Tuhan itu otoriter. Pengen disembah, ada enggak kamu pengen sembah? Pengen dihormati, ada enggak? Ada kan? Itu sifat ketuhananmu. Harus kamu tundukkan. Boleh enggak itu? Boleh kamu arahkan. Jangan kamu yang minta disembah, kamu yang harus nyembah. Wah, ini loh. Ada enggak pada dirimu itu? Aku pengen gini, aku pengen di. Loh, aku lagi gak diceluk. Yai kadang nesu loh saya, ya enggak? Diceluk misalnya, mem, gitu. Kan marah kan? Loh, padahal itu yang benar itu loh. Itu sifat ketuhanan. Betul enggak? Kamu kalau dipanggil pacarmu, misalnya kurang jaluk panggilannya apa? Itu sifat ketuhanan. Boleh enggak itu begitu? Boleh, tapi harus kamu sadari. Ini rasa dari Tuhan supaya timbul. Nah, itulah fa'bud nih. Nih ke sini. Dirimu harus kamu tundukkan agar kepada Allah. Nih dirimu, Tuhan sifat ketuhan la ilaha illa ana. Ana Tuhanmu itu, Tuhan dirimu Tuhan itu harus kamu tundukkan. Baru wa aqimis sholata. Baru bisa menegakkan sholat. Tundukkan dan tegakkan sholat agar benar-benar dirimu itu ingat. Ini nggak mudah loh ini. Ini nggak mudah. Karena semua kembali pada diri kan. Dari ayat ini menjelaskan ada dua eksistensi, Tuhan yang sebenarnya dan Tuhan dirimu. Tuhan yang sebenarnya adalah innani ana. Anallah. La ilaha illa ana, dirimu sendiri. Sifat ketuhanan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan sebenarnya, sifat ketuhanan, minta disayang, minta disembah, minta dihormati, minta ini, minta itu, minta. Ini sifat ketuhanan. Gusti Allah itu kan minta dimuliakan karena Maha Mulia. Lah kalau apakah kamu minta dimuliakan itu salah? Ya kalau kamu mulia ya tidak salah, maka muliakan dirimu dulu. Bersifatlah seperti Allah itu loh. Kamu kalau nggak dimuliakan marah kan? Marah kan? Itu sifat ketuhanan. Padahal kamu itu bukan karimun. Nah, yang kayak begitu itu harus kamu tundukkan, kamu pimpin. Terus ajaan sholat. Bagaimana? Hubungkan dirimu dengan Kanjeng Nabi supaya ingat Allah di bawah. Lalu golek penak wis pokok wis eling ya wis ngono lah. Gampangane kan gitu kan. Oleh karena itulah maka agama itu sifatnya pribadi. Agamaku, agamamu. Karena apa? Karena agama itu bukan hanya syariah tapi ada kepercayaan. Tidak hanya aspek Islam tapi ada aspek iman. Imanku dengan imanmu tentu berbeda. Apalagi syariahnya saja beda itu. Sholatku misalnya syariat dengan kamu juga tidak sama. Kamu 20, saya 8 misalnya. Saya 20, kamu 8. Saya 2, kamu 8. Kadang-kadang saya nggak sholat, kamu sholat. Kadang-kadang kamu sholat, saya tidak. Jadi nggak sama kan? Nah, maka pribadi. Kenapa? Ya keyakinannya tidak sama. Capek-capek aku loro wae. Ramadan misalnya. Kamu karena mengejar pahala, walaupun capek 20. Kalau muring-muring nggak masalah. Beda-beda kan? Aspeknya. Rasanya beda. Karena rasanya beda, jangan ngurus rasa orang. Tapi bagaimana rasamu itu benar-benar mengejawantah satu kesadaran, kemudian menjadi perilaku yang sopan dan baik pada siapapun apapun. Innani anallah.
Innani anallah. Anallah. Innani sungguhnya aku adalah aku. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Dirimu sifat ketuhanan. Tundukkan fa'budni. Tundukkan pada Tuhanmu lewat utusannya. Wa aqimis shalah, baru kamu bisa sholat. Kalau dirimu belum sholat, belum tunduk, nggak bisa sholat. Kalau nggak sholat, pasti nggak zikir itu loh, nggak ingat. Wa aqimis sholata, zikir. Apa kok zikir rasa sholat? Kualik itu nggak mungkin. Kalau kamu nggak sholat, pasti nggak bisa zikir. Karena sholat itu mengingat, gitu. Berjumpa dengan Kanjeng Nabi, diantar menuju Allah. Apa ada yang sulit begini? Nggak ada kan? Nggak ada. Tidak ada yang sulit, mudah semua. Dilatih aja. Saya kira begitu ya. Capek saya. Panas saya ruangannya. Kita akhiri pertemuan kita siang ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alaikum ala khair insyaallah, naltaqi fi usbu'ain qadimain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.